warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, perkenalkan kami mahasiswa UNP jurusan PG PAUD. Saya Dwi Ramadhani dan rekan-rekan saya ada Anissa, Ayu, Audi dan juga Anissa Sakira. Iya. Nah, apakah betul ini dengan Bapak Asrojan? Iya, betul. Jadi tujuan kedatangan kami ke sini ialah mewawancarai Bapak mengenai tentang perlindungan anak, Pak. Iya. Nah, apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia. Baiklah, apakah di lingkungan Bapak ini di sekitar sini Pak sudah ada program atau kegiatan yang berkaitan tentang perlindungan anak? Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan tadi sudah nama Bapak Asrojan SPDI. Bapak sini selaku Ketua RT 04 RW 04. Sebagaimana yang ditanyakan tadi, apakah ada program ya perlindungan anak? Ya, sebenarnya sebagaimana program ini sudah ada di pemerintahan Kota Padang, ya, diturunkan ke kecamatan, ke kelurahan sampai ke RT RW. Bahwasanya secara spesifik program terhadap perlindungan anak ini kan begitu dilibatkan seluruh masyarakat, ya kan? Tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian ada RW dan RT. Jadi sebenarnya setiap ada anak yang ada perlindungan atau hal yang terjalin yang tidak senang terhadap anak, maka itu tempat pengaduannya RT, RW dan pemuka masyarakat. Dan kita selaku RT di sini siap untuk melanjutkan kalau itu terjadi di daerah RT 04. Ya. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. Menurut Bapak bagaimana peran RT dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak di lingkungan? Ya. Salah satu bentuk peran dari RT sendiri terhadap perlindungan anak itu kita mencek data dulu. Ya, anak-anak yang di sekitar ada wilayah RT tentu kita tahu dulu kan berapa orang yang bayi, artinya yang SD, yang SMP. Makanya di sini kita ada program Posyandu. Posyandu itu senakan program sekaligus memantau keadaan anak-anak balita, terutama balita, termasuk anak-anak SD. Itu bagaimana termasuk masalah gizinya, termasuk masalah kemampuan beradaptasinya, kemudian termasuk perlindungan terhadap anak-anak kita tersebut. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk upaya yang dilakukan untuk mencegah kekerasan atau perlakuan tidak baik terhadap anak? Oh ya, upayanya karena selama ini yang tahu sama Bapak di RT kita 04 ini secara secara konkretnya, secara nyatanya kan belum ada bentuk pengaduan lagi. Ya. Jadi kita belum ada tindak lanjutnya, tapi program itu sudah ada. Kalau seandainya ada nanti di warga kita ini yang mengadu masalah terhadap anak tadi, maka kita pihak RT akan menindaklanjuti masalah tersebut. Apa perkaranya, apa kasusnya, kemudian nanti kita cari terus tingkat kelurahan, terus tingkat kecamatan. Nanti akan diproses sesuai dengan ketentuan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada lagi upaya untuk itu. Tapi secara teorinya upayanya sudah ada, tapi belum, karena belum ada kasus. Alhamdulillah mudah-mudahan tidak terjadi kan begitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada solusi atau penyuluhan kepada warga tentang pentingnya perlindungan anak di lokasi sekitar Bapak? Ini bentuknya sosialisasi ya, betul. Sebenarnya kita setiap ada program Posyandu itu kan disampaikan kepada orang tua tuh bahwasanya kalau ada terjadi. Jadi selaponya tadi kita berikan bentuk simulasinya seperti ada acara Posyandu itu. Kemudian nanti kita kadang kan sharing jalan itu.
perhatikan, disampaikan kepada orang tua bagaimana keadaan kita anak-anak Bu. Kalau ada sesuatu silakan nanti lapor kepada RT. Jadi sebentuk pemberitahuannya seperti itu. Ya, kita tidak ada kayak pengeras suara, tidak ada, ya kan? Tapi warga-warga kita itu sudah tahu semua. Pertanyaan terakhir. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, Iya. bagaimana cara Bapak menangani jika terjadi kasus yang melibatkan anak di lingkungan ini? Oh ya. Seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya kalau seandainya terjadi perkara seperti yang disampaikan tadi terhadap anak kita, tentu kita kembalikan seperti undang-undang, seperti undang-undang perlindungan anak. Kalau ada terjadi itu, kita akan tindak lanjuti apa sebabnya, kenapa sampai anak begitu, kemudian nanti kita akan lanjutkan kasusnya itu ke kelurahan. Dari kelurahan ada bidang itu, bidang perlindungan itu, nanti kita lanjutkan ke kecamatan, gitu kan? Jadi, tapi alhamdulillah sampai sekarang kan belum ada. Tapi kalau seandainya ada, kita akan tetap langsung menemui si korban atau menemui yang terhadap anak tersebut. Itu kita tanyakan, kita diskusikan, baik secara hukum akan kita bawa ke ranah hukum, atau mungkin secara nasihat atau secara bentuk moralnya kita akan berikan kepada anak-anak. Apakah ada bekerja sama dengan sekolah, puskesmas atau betul. lembaga sosial? Kita sebenarnya dengan pihak kelurahan sudah ada kerjasamanya. Ya, dengan pihak kelurahan sudah ada kerjasamanya. Ada namanya kelompok perlindungan anak, ada tingkat kelurahan ada. Nanti di kelurahan itu ada berapa orang sebagai mewakili. Tidak seluruhnya ya. Tapi yang jelas RT RW itu bertanggung jawab penuh terhadap warganya. Namun sebenarnya yang menjadi tanggung jawab itu kan ketua RT masing-masing itu. Kalau ada terjadi kasus, dia harus siap melaporkan ke tingkat kelurahan. Gitu. Selanjutnya Bapak, menurut Bapak apakah kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak ini sudah cukup baik di lingkungan masyarakat ini Pak? Ulangi. Menurut Bapak, apakah kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak sudah cukup baik di lingkungan ini? Ya, dikatakan cukup baik betul belum. Tapi alhamdulillah dengan tidak adanya kasus, Bapak sudah menjadi RT ini sudah hampir 8 tahun. Sejak 8 tahun kasus terhadap perlindungan anak ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Makanya belum terjadi, atau ya kita tidak tahu ya, tapi kan mana tahu. Tapi kalau seandainya ada terjadi prosedur seperti tadi, tapi alhamdulillah kesadaran masyarakat warga di sini ya alhamdulillah cukup bagus dan cukup perhatian lah. Selanjutnya Pak, apakah semua anak di lingkungan ini sudah mendapatkan perhatian dan perlindungan yang sama? Iya, kalau untuk perlindungan sama, ya alhamdulillah anak-anak kita di sini sama mendapatkan perlindungan yang sama. Ya contohnya, ya mungkin dari perlindungan terhadap anak itu kan mulai dari keluarga itu. Sebenarnya keluarga kan, orang tua, kemudian tetangga, kemudian tingkat ke atas baru RT, ya kan? Tapi alhamdulillah perhatian dari keluarganya, tetangga sebelahnya terhadap bagaimana kondisi anak itu cukup baik sekali. Jadi sehingga anak-anak itu terperhatikan, dan sampai saat ini untuk RT 04 belum ada kasus tentang perlindungan anak. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, apa saran yang bisa Bapak berikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan anak ini? Nah iya, ya tentu secara umum saja. Pertama kepada warga Bapak keseluruhannya untuk memperhatikan anak-anak sampai di mana bagaimana kondisinya, baik tergantung siapa temannya kan itu tuh, baik kondisi anak-anak itu berteman, baik fisiknya, karena anak-anak itu sebagian kan ada juga yang tidak mau mengadu. Sebenarnya dia sudah mamar itu, ada satu hal yang tidak dia sukai,
tapi dia takut. Nah, untuk itu kepada orang tua, masyarakat tetangga, masyarakat untuk saling kita menjaga ketertiban seperti itu. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi dan insya Allah ya saran kita terhadap. Baiklah Pak, sekian wawancara pada kali ini. Terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya dan maaf dari kami jika ada kesalahan kata yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.